Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Semoga Bapak dan teman-teman sehat selalu. Kelompok kami akan mempresentasikan makalah pengantar ilmu sosial geografi. Saya Ibu Tudadiri Arta dengan NIM 21140210119. Perkenalkan, nama saya Norma Yuzara dengan NIM 21140210121. Perkenalkan, saya Putu Satyoka Dewi, NIM 211402104. Pengertian geografi. Istilah geografi berasal dari zaman Yunani kuno yang artinya uraian tentang bumi. Geos artinya bumi, grep artinya uraian. Bumi dapat diartikan sebagai materi teknik planet. Istilah ini juga dapat diperluas maknanya menjadi bumi dengan segenap makhluk penghuninya. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan aardrijkskunde dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan geografi. Dan juga dalam bahasa Indonesia sendiri dulu dikenal dengan istilah ilmu bumi. Istilah ilmu bumi di Indonesia ternyata dinilai kurang cocok karena dikhawatirkan akan mengaburkan dua bidang ilmu berbeda, yaitu ilmu geografi dan ilmu geologi. Secara etimologis, kedua bidang ilmu tersebut berkaitan dengan pengetahuan tentang bumi. Apabila dilihat dari objek sudut pandang keilmuannya, akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Menurut Bintarto pada tahun 1977, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Di sini dijelaskan bahwa berusaha mencari fungsi dari mempelajari alam atau kita sebut bumi beserta gejala-gejalanya, tetapi geografi juga mempelajari manusia beserta kebudayaan yang dihasilkan. Definisi geografi menurut para ahli. Yang pertama, Eratosthenes. Istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes pada tahun 104 sampai 276 sebelum Masehi. Geografi menurut Eratosthenes adalah penulisan tentang bentuk muka bumi. Istilah atau kata geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang memiliki arti bumi, serta grafian yang memiliki arti tulisan, sehingga membentuk kata geografi dan dikembangkan menjadi keilmuan yang membahas mengenai bentuk muka bumi. Yang kedua, yaitu Claudius Ptolemaeus, seorang ahli astronomi dan matematika. Claudius Ptolemaeus pada tahun 87 sampai 150 sebelum Masehi mendefinisikan geografi sesuatu penyajian melalui peta yang menyajikan sebagian atau seluruh permukaan bumi. Yang ketiga, Immanuel Kant, seorang geograf dan filsuf. Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1821. Menurut Kant, ilmu geografi sangat dekat dengan ilmu filsafat, sehingga Kant tertarik pada geografi. Menurutnya, geografi merupakan ilmu dan objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar pada wilayah di permukaan bumi. Yang keempat, Lovelock. Menurut Lovelock, geografi adalah ilmu tentang hubungan-hubungan yang terbentuk antara kehidupan dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima adalah Preston E. James. Menurut Preston E. James, geografi merupakan induk dari seluruh ilmu pengetahuan atau mothers of all science. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah dan perkembangan geografi. Geografi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat dan astronomi terkenal yang bernama Eratosthenes pada tahun 276 hingga 194 sebelum Masehi. Geografi juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik serta manusia di atas permukaan bumi.
Eratosthenes juga merupakan orang yang pertama kali berhasil menghitung keliling bumi secara matematis dan pada akhirnya menjadi dasar dalam pembuatan globe pertama yang dikembangkan oleh Krebs pada tahun 150 Masehi. Selanjutnya adalah perkembangan geografi. Perkembangan geografi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah geografi klasik. Geografi klasik pada masa ini pengetahuan tentang bumi masih dipengaruhi oleh metodologi dan cerita rakyat. Bangsa Romawi juga memberi sumbangan pada pemetaan karena mereka banyak menjelajahi negeri dan menambahkan teknik baru. Salah satu tekniknya adalah periplus. Dan yang kedua adalah geografi abad pertengahan dan Renaissance. Pada masa ini tuh bangsa Arab seperti Al-Idris, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara dan terus membangun warisan yang ditinggalkan bangsa Yunani dan Romawi di masa geografi klasik. Dan yang ketiga adalah geografi modern. Nah, geografi modern pada masa ini, geografi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap dan menjadi bagian dari kurikulum di universitas di Eropa, terutama yang ada di Prancis dan Jerman. Dan yang keempat adalah geografi akhir abad ke-19 hingga abad ke-20. Ciri pandang geografi abad ke-19 adalah terhadap iklim tumbuhan hewan serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi pada penelitiannya dan kajian geografi manusia semakin berkurang. Dan yang terakhir adalah geografi mutakhir. Nah, untuk yang geografi mutakhir ini, perkembangan geografi pada saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan peranti komputer dalam penyelidikannya. Berikutnya adalah objek studi geografi. Geografi memiliki objek studi dan ruang lingkup kajian tersendiri yang berbeda dari disiplin ilmu lainnya. Objek studi tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama adalah objek material. Objek material ini adalah fenomena geosfer, yaitu permukaan bumi yang meliputi atmosfer adalah lapisan udara, litosfer dan pedosfer adalah lapisan batuan dan tanah, hidrosfer sebagai bentang perairan, biosfer adalah dunia tumbuhan dan hewan, dan juga antroposfer adalah manusia. Biosfer tersebut membentuk lingkungan geografi yang terdiri atas komponen abiotik seperti udara, tanah, air, barang tambang, dan sebagainya. Komponen biotik ini meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah objek formal. Kalau objek material geografi bersangkut paut dengan bahan kajian, maka objek formal geografi bersangkut paut dengan cara pemecahan masalah. Jadi, objek formal adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam mengkaji suatu masalah. Metode atau pendekatan objek formal geografi meliputi beberapa aspek, yaitu aspek keruangan, kelingkungan, kewilayahan, dan juga serta aspek waktu. Berikut adalah konsep-konsep geografi. Konsep geografi ini terbagi menjadi 10. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi ini adalah sebuah konsep untuk mengkaji letak objek tertentu di permukaan bumi. Lokasi diidentifikasikan sebagai titik absolut sesuatu. Dan yang kedua adalah jarak. Konsep ini sebenarnya masih berkaitan dengan lokasi, namun dinyatakan melalui nominal ukuran garis lurus di lokasi lainnya, serta bisa diukur dengan menggunakan peta. Dengan kata lain, seberapa jauh lokasi satu dengan lokasi lainnya yang dihitung menggunakan nominal melalui peta. Seperti contohnya yaitu jarak dari Jakarta ke Surabaya. Dan yang ketiga adalah keterjangkauan. Keterjangkauan, pada konsep ini ada sebuah hubungan antara kondisi suatu wilayah atau titik di permukaan bumi dengan sarana transportasi untuk menuju ke sana. Dan yang keempat, morfologi.
Dari kata morfo yang merupakan bentuk, konsep morfologi ini menganalisis tentang bentuk tinggi dan rendahnya wilayah dari permukaan bumi yang diakibatkan oleh hasil pergerakan unsur bawah bumi. Dan yang kelima itu aglomerasi. Nah, konsep ini mengenalkan sebuah persebaran penduduk dan sifatnya menganalisis sesuatu kelompok pada sebuah wilayah kecil. Dari konsep ini, seseorang yang belajar geografi akan dapat memahami bagaimana sebuah kelompok dapat menyebar di suatu wilayah tertentu. Dan yang keenam adalah pola. Melalui konsep ini, pelajaran mengenai bentuk, susunan, serta fenomena persebaran seluruh aspek di atas muka bumi akan dikaji. Kajian tentang konsep pola ini berhubungan dengan apa yang terjadi di atas permukaan bumi melalui siklus tertentu. Yang ketujuh adalah interaksi dan interpendensi. Interaksi dan interpendensi ini akan menjelaskan kegiatan sebab akibat serta saling mempengaruhi antara objek, baik itu manusia maupun fenomena lainnya di atas bumi. Dan yang kedelapan, nilai kegunaan. Konsep ini menekankan sebuah keuntungan yang dapat dimiliki oleh masyarakat pada suatu wilayah. Yang kesembilan adalah diferensiasi area. Diferensiasi area ini menggambarkan perbedaan antara area wilayah yang satu dengan lainnya. Contoh konsep ini dapat dilihat dari masyarakat yang tinggal di pesisir dan pegunungan. Warga pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau di ladang. Dan yang terakhir, keterkaitan keruangan. Konsep ini menjelaskan mengenai sebuah fenomena yang terjadi di sebuah wilayah yang ada wilayah lainnya yang juga terpengaruh. Contoh, kebakaran hutan yang terjadi di Riau, wilayah di sekitarnya juga merasakan dampaknya, semisal asap, bahkan sampai ke negara tetangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pendekatan-pendekatan geografi, yang kedua tentang prinsip-prinsip geografi, yang ketiga tentang aspek-aspek geografi. Yang pertama yaitu pendekatan-pendekatan geografi. Menurut Peter Heget, untuk menemukan masalah geografi, maka digunakan 3 bentuk pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Yang pertama, pendekatan spasial atau keruangan. Analisis keruangan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek-aspek keruangannya. Aspek-aspek ruang muka bumi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Dalam mengkaji aspek-aspek tersebut, seorang ahli geografi sangat memperhatikan faktor letak, distribusi atau persebaran, interrelasi, serta interaksinya. Kemudian yang kedua, pendekatan ekologi atau lingkungan. Pendekatan lingkungan didasarkan pada salah satu prinsip dalam disiplin ilmu biologi, yaitu interrelasi yang menonjol antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam analisis lingkungan, geografi menelaah gejala interaksi dan interrelasi antara komponen fisikal atau alamiah dengan non-fisik atau sosial. Pendekatan ekologi melakukan analisis dengan melihat perubahan komponen biotik dan abiotik dalam keseimbangan ekosistem suatu wilayah. Misalnya, suatu padang rumput yang ditinggalkan oleh kawanan hewan pemakan rumput dan menyebabkan terjadinya perubahan lahan dan kompetisi penghuninya. Kemudian, pendekatan regional atau kompleks wilayah. Analisis kompleks wilayah membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan dari masing wilayah secara komprehensif. Contohnya, wilayah kutub tentu sangat berbeda karakteristik wilayahnya
dengan wilayah khatulistiwa. Kemudian pengertian prinsip-prinsip geografi. Prinsip-prinsip geografi yang ada meliputi prinsip distribusi, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Pengertian prinsip geografi adalah sebuah dasar dalam pengkajian, penjabaran, pengungkapan, penelitian, dan penyajian gejala, variabel, faktor, dan masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer. Secara umum ada 4 prinsip-prinsip geografi, yaitu yang pertama, prinsip distribusi. Prinsip distribusi atau penyebaran merupakan salah satu prinsip ilmu geografi yang paling utama. Fungsi prinsip persebaran ini adalah digunakan untuk menelaah gejala dan fenomena geografi yang tersebar di permukaan bumi secara tidak sama dan tidak merata. Fenomena geografi yang meneliti bisa berupa tentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Tujuan lainnya, penggunaan prinsip penyebaran ini juga dapat mengungkap hubungan antara satu fenomena lain dengan fenomena yang lainnya secara menyeluruh. Kemudian, yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip geografi berikutnya adalah prinsip interrelasi atau keterkaitan. Fungsi prinsip interrelasi ini digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam suatu ruang. Tujuan prinsip ini juga berfungsi untuk menguraikan hubungan yang ada di dalam ruangan tersebut antara satu gejala dengan gejala yang lainnya. Kemudian yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi atau penggambaran menjadi salah satu prinsip geografi berikutnya. Fungsi prinsip deskripsi ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi yang dapat diamati. Prinsip deskripsi ini pada intinya memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai karakteristik yang spesifik pada gejala-gejala geografi. Kemudian yang keempat, prinsip kronologi. Prinsip geografi yang terakhir adalah prinsip kronologi atau gabungan yang memadukan dari gabungan 3 prinsip geografi yang sudah dibahas sebelumnya. Fungsi prinsip kronologi ini bertujuan untuk menelaah gejala, fakta maupun permasalahan yang ada di suatu tempat yang ditinjau dari persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Prinsip kronologi ini merupakan prinsip geografi yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip lainnya, yaitu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, serta prinsip deskripsi dalam satu prinsip, yaitu prinsip kronologi. Prinsip ini juga termasuk sebagai ciri-ciri geografi modern. Kemudian aspek-aspek geografi. Aspek geografi merupakan suatu penginterpretasian dan gagasan serta hal-hal yang dipertimbangkan dalam geografi. Adapun aspek geografi ini terbagi menjadi 2, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia. Contohnya bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, tumbuhan, dan hewan, serta semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Aspek fisik ini dibagi menjadi aspek topologi atau wilayah dan aspek biotik atau manusia, vegetasi, dan hewan. Fisik geografi menitik beratkan pada kajian mengenai fenomena-fenomena geosfer yang mempengaruhi hidup manusia. Pada umumnya, aspek fisik geografi berurusan dengan fenomena-fenomena yang dipengaruhi oleh alam secara langsung dan bukan oleh manusia. Pada dasarnya, aspek fisik geografi
dapat dikategorikan secara luas ke dalam 3 kategori, yaitu keilmuan yang membahas bentuk bumi dan pengukuran unsur biotik, yaitu flora dan fauna serta makhluk hidup. Unsur abiotik yaitu cuaca, tanah, batuan, dan mineral. Jika kita pecah lebih dalam, ketiga kategori luas tersebut dapat dikonsolidasikan menjadi beberapa lingkup kajian dan keilmuan yang terpisah. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial adalah seluruh masalah sosial. Seluruh masalah sosial, budaya, ekonomi yang terjadi karena adanya aktivitas serta kreativitas masyarakat manusia di permukaan bumi. Beberapa hal yang dikaji dalam aspek sosial ini antara lain aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ada aspek lain selain aspek fisik. Kajian geografi pula mencakup aspek sosial. Geografi mengkaji manusia yang hidup di dalam dari keterkaitannya dengan fenomena yang terjadi di geosfer. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya ucapkan maaf jika ada kata yang tidak berkenan dari saya maupun kelompok saya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video presentasi kelompok kami. Terima kasih.